Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayatul talibat, para santri maupun santriwati kelas 8 yang anda cintai karena Allah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran anak. Kemarin sudah dijelaskan untuk hewannya ya 1 kambing, tidak boleh berserikat 7 orang, dan seterusnya dari macam-macam hewan kurbannya. Waktunya ya 7, 14, 21, dan setelah itu ya sesuai kemampuannya. Kapan dia mampu, dia segera tunaikan akikah untuk anaknya. Nah, juga tentang disunahkannya memberi kabar gembira kepada sanak saudara kita, dan doa-doa yang disampaikan adalah doa-doa kebaikan untuk anak yang lahir dan kedua orang tuanya. Kita kemarin sepertinya sampai beberapa masalah ya. 1, tidak disyariatkan akikah terhadap bayi yang keguguran apabila belum ditiupkan ruh padanya. Kapan itu ditiupkan ruh padanya? Ya, pada usia 4 bulan ya. Jadi 40 hari keempat ya. 40 hari pertama bentuk nutfah, 4 hari kedua bentuk mudghah ya. 40 hari ketiga bentuk janin, dan 40 hari keempat ditiupkan ruh padanya dan ditulis rezekinya, bahagia atau sengsaranya, ajalnya ya. Itu pada 40 hari keempat. Jadi 4 bulan ya. 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan akikah dengan kelahiran, walaupun bayinya meninggal sebelum hari ke-7 atau meninggal setelah hari ke-7. Sebelum diakikah, sesungguhnya tetap disyariatkan akikah dengan segala keadaannya, dan wajib diakikahi walaupun bayinya telah meninggal dunia. Dan ini malah yang terpenting, karena bayi yang meninggal dunia ini nggak punya dosa, nanti di akhirat menjadi simpanan kemuliaan bagi kedua orang tuanya, memberikan syafaat. Nah, bagaimana bisa didapat kalau syafaatnya masih tergadaikan dengan akikah? Maka hendaknya diakikah kalau sudah lahir, meskipun meninggal sebelum hari ke-7. 3. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih akikah untuk putranya pada hari ke-7 atau setelahnya, maka tetap wajib menyembelih akikah meskipun telah berlalu beberapa bulan atau beberapa tahun ya, tetap wajib. Ini ulama yang mewajibkan, tapi yang memiliki pendapat hanya sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat ditekankan ya, tidak wajib, tapi lihat kemampuan dulu. 4. Sunnah mencukur rambut bayi laki-laki pada hari ke-7 dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut atau dengan uang tunai senilai perak tersebut ya, dicukur, ditimbang, kemudian beli peraknya berapa ratus ribu rupiah misalkan ya, senilai dengan berat rambutnya itu ya, ataupun peraknya itu, kita bersedekah. Nah, masuk pada latihan-latihan, silahkan dikerjakan mandiri lagi. Nah, kita masuk di pelajaran ke-14, hukum-hukum penamaan anak ya, nama-nama yang disukai, nama-nama yang haram ataupun makruh juga
disyaratkannya merubah nama yang jelek itu yang akan kita pelajari di hukum penamaan anak di pelajaran 14 ini ya. Coba diperhatikan apa arti nama kalian, apa aja artinya. Kemudian nama-nama mustahab dan nama-nama mubah. Nama-nama yang disunnahkan, yang dicintai itu adalah disukai itu memberi nama dengan nama-nama penghambaan kepada Allah. Jadi ditambahi Abdul, ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan yang lainnya. Ya, jadi Abdul, hambanya siapa? Setelah itu disebutkan nama-nama Allah Al-Husna, Asmaul Husna ya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdal yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Nah, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang disukai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Kedua, memberi nama dengan nama-nama Nabi dan orang saleh, termasuk yang disukai dengan nama para Nabi dan orang-orang saleh. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, telah lahir untuk seorang anak, berarti wulidali ya alailah gulamun pasama itu bismi Abi Ibrahim, telah lahirku untukku seorang anak laki-laki tadi malam, dan aku namai dengan nama bapakku yakni Ibrahim. Riwayat Muslim. Jadi beliau SAW menamai seorang anak dengan nama seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah SAW menamaiku dengan Yusuf dan beliau mengusap kepalaku. Riwayat Ahmad. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyib berkata nama yang disukai oleh Allah adalah nama-nama para nabi. Dalam kitab Tarikh karya Ibnu Khaisamah bahwasanya Talhah radhiyallahu ta'ala anhu memberi 10 anak, semuanya diberi nama dengan nama nabi. Subhanallah, 10 anak namanya nabi semua. Dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhu memiliki anak 10, semuanya diberi nama dengan nama orang yang mati syahid. Jadi orang-orang saleh, orang yang mati syahid. Maka berkata Talhah kepadanya, aku telah beri nama untuk mereka dengan nama-nama para nabi. Kalau Khalid bin Walid nama-nama orang saleh, orang-orang yang syahid. Sedangkan kau telah beri nama untuk anak-anakmu dengan nama-nama para syuhada. Maka jawaban Zubair, sesungguhnya aku sangat ingin agar anak-anakku menjadi syuhada, sedangkan engkau tidak berkeinginan untuk menjadikan anak-anakmu jadi nabi. Ya, sama-sama menyemangati. Kalau aku berharap anak-anakku jadi orang-orang soleh, orang-orang seperti syuhada, tapi engkau pastilah tidak berkeinginan anak-anakmu jadi nabi. Kegiatan ini juga bisa mandiri ya, cari di situs-situs sunnah tentang ketentuan nama-nama mustahab dan nama-nama yang mubah apa saja. Yang jelas nama-nama tersebut memiliki arti atau doa dari orang tua kepada anaknya, doa yang baik tentunya. Kemudian nama-nama yang haram dan dibenci. Beri nama yang mengandung peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini jelas haram. Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat. Nah, misalkan nama-nama berhala itu. Para ulama telah bersepakat tentang haramnya setiap nama yang menunjukkan peribadatan kepada selain Allah.
Bahkan Abdul Nabi misalkan tidak boleh, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, Abdul Rasul, hambanya Rasul, nggak boleh. Sesungguhnya Nabi SAW telah merubah banyak nama di kalangan para sahabat yang memiliki nama yang mengandung muribatan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Syam, hambanya matahari, ya. Juga seperti penamaan sebagian orang-orang asing dengan Gulam Rasul atau Gulam Muhammad, yang maknanya hambanya Rasul atau hambanya Muhammad, maka tidak boleh melakukan penamaan dengan nama-nama tersebut. Kemudian memberi nama dengan nama-nama surat Al-Quran, ini juga harus dijauhi. Pemberian nama dengan nama surat Al-Quran seperti namanya Toha atau Yasin, ya. Ibnu Qayyim berkata, adapun apa yang disebutkan oleh orang awam bahwasanya Yasin dan Toha adalah nama di antara nama Nabi, maka ini tidak benar. Hanya Toha, Yasin itu seperti Alif Lam Mim, yang mengetahui itu hanya Allah. Apa maksudnya ini? Ya, bukan nama Nabi. Tidak ada hadis yang sahih dan yang hasan, bahkan yang mursal, juga tidak ada athar dari sahabat, tetapi sesungguhnya itu hanyalah huruf seperti Alif Lam Mim nih, ada jelas ya, Hamim, Alif Lam Ra, dan yang semisalnya. Toha, Yasin itu seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu yang mengetahui maksudnya adalah Allah semata. Yang haram juga berarti nama-nama yang mengandung doa yang jelek, nama-nama yang menyerupai orang-orang kafir atau fasik, ya, orang-orang kriminal, itu yang haram. Makruh menamakan anak itu dengan maksud mensucikan diri, misalkan namanya mukhlis misalkan, itu sebenarnya kurang bagus ya, makruh ya, karena mentazkiyah diri itu nggak boleh. Seorang yang mukhlis ya, namanya muwahhid, seorang yang bertauhid, ini sebenarnya makruh, meskipun tujuan orang tuanya hanya mengharapkan anaknya menjadi seperti yang didoakan, ataupun misalkan menamakan Khalilullah, karena Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidak ada selainnya. Meskipun harapan orang tua agar anaknya menjadi itu, menjadi kesayangan Allah, tapi itu ternyata tidak dijumpai dari para salafun as-saleh, menamakan anaknya dengan Khalilullah. Nah, bisa dicari di situs-situs sunnah itu tadi ya. Coba dituliskan ketentuan nama-nama yang haram dan makruh. Nanti insyaallah akan ketemu banyak sekali. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Anda sampaikan, Van, ya, cuma sedikit saja. Ya, wasiat untuk anak pribadi khususnya dan kepada antum semua, antum dan antunna, 10 akhir Ramadan ini maksimalkan ibadahnya dengan maksimal lagi, semangati lagi, mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, idza dakhala al-ashru ya syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, beliau ahyal lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya. Ya, silahkan nanti setiap malam-malamnya, terlebih di malam-malam ganjil, digunakan untuk beribadah yang maksimal, habis-habisan ibadahnya ya. Ngaji, berdoa, taubat, istighfar, belajar pun demikian, belajar materi-materi atau mapel-mapel yang susah-susah ya, itu bisa digunakan untuk ya, mengisi kegiatan di 10 malam akhir Ramadan ya, karena itu termasuk ibadah juga ya, sesuatu yang dicintai Allah. Belajar yang kiranya mapel-mapel itu kesusahan bisa ditanyakan pada abinya atau uminya, atau cari tadi di situs-situs sunnah ya. Nah, sekarang alhamdulillah banyak sekali situs-situs sunnah, jadi bisa menambah referensi kita dalam belajar. Kurang paham di buku mata pelajaran, bisa ditambah dari ya,
internet itu. Sekali lagi 10 malam akhir Ramadan ini maksimalkan lagi ibadahnya, semangati lagi ya, terutama di malam-malam ganjil agar ya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, syukur kalau bisa itikaf sehari, 2 hari, ya 3 hari, lebih afdal lagi 10 atau 9 hari ya. Itu mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.